Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya. Beberapa gagasan kunci dari buku 21 Lessons for the 21st Century, karya Yuval Noah Harari. Betul, buku ini kan mencoba menjawab pertanyaan besar ya, apa sih tantangan terbesar kita di abad ini? Ya, dan sumber Anda ini menyoroti banyak hal, tapi kita fokusnya kali ini ke disrupsi teknologi. Terutama AI dan bioteknologi. Hmm, Gimana semua ini bakal mengubah ya mungkin hidup kita gitu. Oke, kita bongkar yuk. yang menurut saya langsung ngena banget itu argumen Harari kalau teknologi ini mulai bisa meretas manusia. Meretas manusia. Hmm. Maksudnya? Jadi bukan cuma sekedar alat bantu, tapi sesuatu yang bisa paham, bahkan mungkin memanipulasi emosi dan keputusan kita. Wah, Ini langsung nyentuh ke akar masalah, pekerjaan, kebebasan, makna hidup, dan yang penting juga soal keadilan. Gimana kita melihat keadilan di era ini? nah soal pekerjaan dulu deh. Kan udah lama ya ada ketakutan soal otomatisasi. Dulu katanya, tiap ada pekerjaan hilang, ada yang baru. Tapi Harari bilang, kali ini beda. Kenapa tuh? Bedanya gini, AI itu sekarang ngincernya kemampuan kognitif, bukan cuma fisik. Dulu, revolusi industri gantiin otot. Sekarang AI targetnya otak. Otak ya? Iya, analisis, pengenalan pola, bahkan yang kita sebut intuisi itu. Harari bilang intuisi itu kan sebenarnya algoritma biologis di otak kita buat ngenalin pola. Tapi sering pakai jalan pintas, heuristik gitu, yang kadang udah usang. Oh, oke oke. Nah, AI bisa melakukan itu lebih efisien, tanpa bias emosi yang sering kita punya. Jadi, ini bukan cuma soal kasir atau supir truk lagi dong. Iya. Bisa jadi pengacara, dokter, bahkan seniman kena juga. Potensinya ke sana. Konsep kelas tak berguna atau useless class yang disebut Harari itu kok kedengarannya serem banget ya. Ini kan bukan lagi soal dieksploitasi, tapi dianggap nggak relevan sama sekali. Tepat, kayak nasib kuda pas mobil ditemuin. Gitu. Nah, pertanyaannya, gimana masyarakat bisa tetap adil kalau sebagian besar warganya dianggap, yaitu tadi, tidak berguna secara ekonomi? Rasa keadilan kita terusik kan? Banget. Ini isu keadilan yang fundamental. Dan kalaupun ada pekerjaan baru kayak analis data drone yang dicontohin Harari, mungkin itu cuma sementara sebelum diotomatisasi lagi. Hmm. Kita mungkin harus terus-terusan belajar ulang, reinvent diri kita tiap beberapa tahun. Berat banget kan bebannya? Berat. Dan ini nyambung ke poin berikutnya ya, soal bagaimana otoritas atau wewenang itu bisa pindah ke algoritma. Contoh paling gampang, kita makin percaya Google buat nyari kebenaran. Iya, kemampuan riset mandiri kita jadi menurun. Tapi Harari bawa ini lebih jauh lagi kan? Jauh lebih jauh. Bayangin aja algoritma ngerekomendasiin pasangan hidup pakai data biometrik. Atau mobil otonom nih harus milih antara nabrak pejalan kaki atau nyelakain penumpangnya. Itu dilema etis banget. Nah, siapa yang program moral mobil itu? Mau pakai filsafatnya Kant atau Schumacher? Pandangan etika mereka kan beda. Terus solusinya gimana menurut Harari? Dia bilang algoritma nggak perlu sempurna, cukup lebih baik dari manusia yang sering ceroboh atau nyetir sambil mabok misalnya. Tapi apakah lebih baik dari manusia yang cacat itu cukup buat memenuhi rasa keadilan kita? Itu pertanyaannya. Itu dia, jadi kita pelan-pelan nyerahin keputusan penting, bahkan yang sifatnya moral, karena kita belajar percaya sama sistem yang katanya lebih tahu. Dan apakah sistem itu beneran bakal adil buat semua orang? Itu yang kita nggak tahu ya. Dan pusat dari semua ini, kata Harari, ya data. Data itu aset paling penting abad 21. Bukan minyak lagi ya. Bukan, perusahaan teknologi raksasa itu, mereka bukan cuma jualan perhatian kita ke pengiklan. Produk sebenarnya ya data kita. Data kita. Iya, data ini bikin mereka bisa paham, prediksi, bahkan mungkin merekayasa pilihan-pilihan kita. Waduh, ini bisa bikin ketidaksetaraan baru yang lebih parah dong. Harari kan sempat spekulasi soal perpecahan spesies. Betul, ada segelintir manusia super hasil bioengineering dan AI, terus ada mayoritas Homo sapiens biasa yang tersisih. Kalau mayoritas sudah nggak relevan secara ekonomi, apa negara masih mau investasi buat kesehatan dan pendidikan mereka? Ini kan soal keadilan sosial lagi. Nah itu dia. Ini juga ancaman serius buat demokrasi liberal. Kalau pemerintah atau korporasi punya algoritma yang kenal kita lebih baik dari diri kita sendiri, Bisa dimanipulasi dong opini kita. sangat mungkin bisa mengarah ke kediktatoran digital, di mana data dan kekuatan komputasi terpusat. Ini ngasih keuntungan besar buat rezim otoriter.
Pertanyaan besarnya jadi, siapa yang berhak punya dan ngontrol data ini? Gimana ngaturnya biar adil? Itu pertanyaan triliun dolar. Dan semua ini kayaknya nyambung ya ke krisis narasi liberal yang lagi kita lihat sekarang. Kenapa banyak orang jadi nggak percaya lagi sama demokrasi, sama kebebasan individu? Menurut Harari, gini. Orang awam mungkin nggak ngerti detail AI atau bioteknologi, tapi mereka merasakan kalau mereka ditinggal sama arus perubahan. Merasa nggak relevan gitu ya? Persis. Beda sama abad 20, di mana orang biasa meskipun mungkin tertindas, merasa jadi pusat cerita, jadi pahlawan masa depan. Sekarang mereka merasa tersingkir dari narasi kemajuan. Jadi, gerakan populis itu. Menurut analisis Harari, mungkin itu bukan cuma perlawanan ke elit yang eksploitatif, tapi ke elit yang kayaknya udah nggak butuh mereka lagi. Perlawanan terhadap ketidakrelevanan, bukan cuma ketidakadilan dalam bentuk eksploitasi. Menarik banget sudut pandangnya. Jadi, apa nih pelajaran buat kita semua? Buat Anda yang dengerin, kita dibanjiri informasi, teknologi makin kenal kita, cerita lama goyah, dan konsep kita soal keadilan diuji. Harari emang nggak ngasih jawaban gampang ya, tapi paling nggak kita jadi sadar sama tantangannya. Itu langkah pertama yang penting. Paham gimana sistem bekerja, gimana data kita dipakai, gimana narasi ngebentuk persepsi kita. Dan yang paling penting mungkin, Gimana konsep keadilan kita sendiri mungkin perlu diupdate buat zaman ini. oke. Jadi, ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Di tengah semua potensi manipulasi algoritma dan ancaman jadi nggak relevan, gimana Anda bisa jaga otonomi pribadi dan nemuin makna hidup? Dan yang lebih luas lagi, gimana kita bareng-bareng bisa mendefinisikan ulang dan memperjuangkan keadilan di abad ke-21 yang penuh gejolak ini?